Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Abdillah dengan NPM 2578-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lab session 2 tentang best practice and the design of Python. Best practice itu apa sih? Itu best practice yaitu adalah sebuah praktik tentang design of Python. Design of Python itu apa sih? Design of Python itu adalah sebuah peraturan atau sebuah kata-kata yang indah, rapi dalam sebuah Python. Nah, di sini ada sebuah program. Dalam program ini kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PEP 8. Nah, kita disuruh menjalankan flag 8 dengan kode itu. Jadi kita disuruh untuk menjalankan flag 8 pada terminal ya. Kita buka terminalnya. Untuk kodenya sudah saya siapkan di sini. Kita cmd lalu kita buka ininya. Nah, di sini sudah ada kodenya. Nah, di sini kita harus membuat penyimpanan direktorinya karena kita akan mengcommit git init initialized empty git repository let git. Nah, ini sudah dibuat. Lalu kita akan coba menginstal flag 8 ya. Pip install flag 8. Nah, karena di sini saya sudah menginstal flag 8 ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus menjalankan flag 8 tersebut untuk melihat pelanggaran-pelanggaran apa saja yang ada di kode Python tersebut. Kita coba Python script m flag 8. Nah, di sini ada 4 pelanggaran yang ada dalam kode Python ini. Nah, di sini kita sudah ada kode kesalahan. Nah, kita buka Sublime untuk membenarkannya. Nah, di sini tertulis line 1 kolom 8. Kolom 8 itu ini. Nah, berarti di sini tertulis missing with space after koma. Ini koma. Coba kita Ctrl Save. Coba kita cek dengan Python flag 8. Nah, di sini pelanggaran tersebut sudah saya atasi. Nah, lalu kita harus menyimpan perubahan tersebut di GitHub-nya. Git add kode set 1 py. Di sini ada peringatan, lalu kita lakukan perintah yang sama lagi. Nah, di sini sudah tersimpan, lalu kita disuruh mengcommit setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada git dengan pesan yang deskriptif. Git commit nih. Nah, sini kita git commit m perbaikan ke 1, menambahkan spasi berlebih pada argumen menambahkan spasi berlebih pada line 1
kolom kolom 8 menambahkan spasi yang ada pada line 1 kolom 8. Enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita di sini lanjutkan ke pelanggaran yang kedua. Di sini ada expected 2 blank lines after class of function definition. Jadi ini ada di kolom 6. Kolom 6. Ini kita disuruh menambahkan, ini kalau terlalu dekat nanti malah tidak bisa dijalankan program tersebut. Jadi kita disuruh untuk membuat 2 blank. 2 blank itu seperti 2 line kosong after class or fungsi definition. Jadi setelah fungsi definition ini kita harus menambahkan jarak sebanyak 2 kali. Nah, jika sudah, kita disuruh Ctrl Save. Kita cek lagi di CMD-nya. Python mflag 8. Oh, kelebihan kodenya. Jadi kita disuruh menambahkan 1 kode aja. Jadi hitungannya 2. Coba kita cek lagi. Nah, di sini sudah hilang untuk kesalahan yang kedua tadi. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama. Git add code set. Kita ulangi lagi code set. Nah, kita tambahkan git commit lagi. Git commit menambahkan 2 blank lines menambahkan enter pada baris ke-6 perbaikan kedua. Nah, sudah. Lalu kita lanjut ke perbaikan ketiga di line 7 missing with pass around operator. Jadi setiap ada operator itu bisa sama dengan tanda seru dan lain-lain sebagainya. Jadi kita di sini suruh menambahkan spasi setelah dan sebelum operator. Nah, di sini sudah saya tambahkan spasinya untuk sebelum dan setelah operator. Lalu kita Ctrl Save terlebih dahulu. Nah, lalu kita coba git kita Python mflag dulu. Nah, di sini sudah hilang untuk perintahnya. Lalu kita harus menambahkan git add lagi. Git add code set 1py. Kita ulangi lagi perintahnya. Lalu kita masukkan commit-nya. Git commit kolom 8. Menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Perbaikan menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Perbaikan ke-3. Nah, di sini sudah saya tambahkan commit-nya. Lalu kita lanjut ke kesalahan yang berikutnya, pelanggaran berikutnya, yaitu ada dalam pada kolom 8 baris ke-13, yaitu yang ada di sini mungkin. Nah, di sini 13. Nah, di kolom 13 after koma kita disuruh menambahkan spasi lagi. Kita tambahkan spasi.
Lalu kita Ctrl save. Apakah hilang perubahannya? Apakah sudah hilang pelanggarannya? Python and flag. Nah, di sini sudah tidak ada pelanggaran yang dideteksi oleh flag 8. Jadi kita harus berarti tugasnya sudah selesai untuk di sini. Jadi kita harus git add lagi. Nah, lalu kita perbaikan lalu kita commit lagi untuk melakukan perubahan pada perbaikan keempat kita. Perbaikan keempat. Menambahkan spasi setelah koma pada line 8. Keempat, enter. Nah, jika sudah, kita coba git log. Walaupun di sini tidak ada perintahnya, kita coba git log untuk memeriksa perubahan apa saja sih yang sudah kita lakukan di CMD ini. Git log. Nah, di sini sudah ada perubahan-perubahan yang ada dengan cara perbaikan pertama, perbaikan kedua, perbaikan ketiga, dan perbaikan keempat. Nah, lalu selanjutnya ambil screenshot setelah setiap commit untuk menunjukkan pengurangan jumlah pelanggaran secara progresif. Nanti saya screenshot sendiri. Setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan doktrin pada level modul dan dokumentasi. Nah, jika sudah, kita akan doktrin itu apa sih? Jadi saya akan menjelaskan sedikit untuk doktrin. Saya sudah membuatnya di sini. Doktrin itu apa sih? Doktrin itu adalah sebuah penjelasan yang ada di dalam kode Python atau Sublime dan lain sebagainya. Nah, di sini kita disuruh menambahkan nah, setelah kita tambahkan doktrin pada level modul. Nah, di sini kita dokumentasi modul. Ada nama file, tujuan program, fitur utama. Nih. Ini ada kesalahan sedikit. Bentar. Menggandakan nilai angka berdasarkan kondisi dan parameter. Nah, di sini kita udah dokumentasi modul, nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Tanggal pembaruan terakhir identitas penulis. Jadi kita di sini kita salin, kita Ctrl C. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, di atas ini. Nah, kita tambahkan di sini Ctrl V. Nah, di sini sudah. Ini sudah ada. Nah, lalu kita disuruh menambahkan dokumentasi fungsi. Apa sih itu dokumentasi fungsi? Deskripsi fungsi menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter, persyarat perdatanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsinya. Jadi kita sudah pemanggilan fungsinya. Kita ini adalah deskripsi dokumentasi fungsi. Nah, kita Ctrl C, kita pindahkan di sela-sela programnya. Jadi kita ini dokumentasi itu untuk menjelaskan program-programnya. Ctrl V. Nah, di sini sudah. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi
Kenapa ini sangat rapi? Karena kita harus selaras. Jadi menurut dosen saya, jika kita menggunakan spasi, kita harus menggunakan spasi terus, jangan dicampur-campur karena akan merusak nilai estetikanya. Nah, lalu jika sudah, kita kontrol save. Jika sudah, kita lanjut ke CMD untuk kita membuat file dokumen Python ya, dengan cara Python script m pydoc kode set 1. Jadi kalau di sini saya nggak menambahkan py karena di sini ada Python dokumen. Nah, jadi kita enter. Nah, di sini sudah ada dokumentasinya, penjelasannya, deskripsinya. Nah, jadi kita sudah membuat ininya, fungsinya. Nah, sini ada fungsi dan deskripsi. Nah, jadi setelah itu mungkin karena di sini sudah habis untuk perintah praktikumnya, jadi ini tinggal yang wajib menulis pertanyaan berikut pada logbook. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang Lab Lesson 2 Design of Python. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.